Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto SSYMH dan teman-teman kelas 3F yang saya cintai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aja Fadila Munaf dengan NIM 21211110203 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang siasah maliyah. Yang pertama ada pengertian siasah maliyah. Fikih siasah maliyah yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara etimologi, siasah maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah hukum yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan tanpa menghilangkan hak individu yang menyia-nyiakan. Yang kedua ada landasan hukum siasah maliyah. Landasan ini berdasarkan dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga ada sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber keuangan negara ini terdapat 6. Yang pertama zakat, yang kedua humus al-ghanim, yang ketiga fa'i, yang keempat ji'yah, yang kelima usyur at-tijarah, yang keenam hawarij. Pertama, zakat. Zakat secara bahasa adalah bertambah, berkembang, tumbuh, suci, dan bersih. Sedangkan secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang menerimanya, bagian dari rukun Islam itu sendiri. Selanjutnya ada humus al-ghanim. Al-ghanim merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanim ini ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Distribusi ghanim ada 4/5 dibagikan kepada prajurit yang bertempur, sementara 1/5-nya adalah husmus. Jadi hus adalah 1/1/5 bagian dari pendapat ghanimah akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya. Hal itu berlandaskan sumber pada Quran surat Al-Anfal ayat 41. Selanjutnya ada fa'i. Fa'i adalah menurut ajaran Islam bagi orang-orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan, maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan fa'i. Fa'i merupakan penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Dari kedua ayat tersebut bahwa penggunaan fa'i diatur oleh Nabi Muhammad SAW sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi 5 dari penggunaan ghanimah tadi. Alokasi dari pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintah kepada yang lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawaratan kepemimpinan tadi. Selanjutnya ada ji'yah. Ji'yah adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan pelindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer.
Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi berupa barang atau jasa. Kelompok non-muslim yang pertama kali yang setuju membayar jizyah kepada Nabi Muhammad SAW adalah kaum Kristen Najran. Jumlah jizyah sama dengan jumlah minimum zakat yang dibayarkan oleh kaum muslim. Selanjutnya ada usyur at-tijrah, adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku kepada barang-barang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat biaya impor orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekah sebagai pusat perdagangan regional terbesar. Selanjutnya, yang terakhir ada qarjah. Qarjah adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang milik non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengelola lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan sewa inilah yang termasuk dalam lingkup qaraj. Jika orang non-Islam yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya, maka pembayaran qaraj sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh kepada orang muslim, maka qarajnya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pengeluaran dan belanja negara. Prinsip utamanya itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara itu sendiri. Yang selanjutnya ada pos pengeluaran dan belanja negara yang terpenting. Itu ada 5 pos. Yang pertama, memberantas kemiskinan. Yang kedua, pertahanan negara. Yang ketiga, pembangunan hukum. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan atau penulisan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.